persekutuan perkabungan yang diberkati Tuhan, rumpun keluarga Lantigia Marua yang berduka cita, saya menyapa kita sekalian dengan ucapan selamat siang dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita menaikkan ungkapan syukur kita kepadanya atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini, walaupun di tengah kesibukan pelayanan dan tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Namun, kita boleh menyatakan turut berduka cita dan sebeban dengan keluarga dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini. Dan keluarga pun mengaminkan sungguh, keluarga boleh dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan dalam melewati duka cita pada saat ini. Bapak Ibu persekutuan duka cita yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan sambutan keluarga, disilakan pujian penghiburan dari Persekutuan Lansia Jemaat Bethesda Kasiguncu. Kululu Jaya Madago Bebalipe kakaiku kare ele sekupago manoto lempamitiku memoyaku komidaku kamusu kare ele sempodago manoto lempamitiku Dakatumuri kamonco lawamuka jaa engko kudonge yunu mebo dati kare emadago wedisa memoriaku rikomidaku kamosu kare ele sempodago manoto lempamitiku rarancuru ganu bago beawanya kungomawo uendini ni moyaku rikomidaku kamosu uendisa memoyaku rikomidaku kamosu kare ele sempodago manoto lempamitiku. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Agustina Lakukua Sarjana Teologia. Kepada Ibu dengan penuh kasih disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami keluarga. Selamat siang, Shalom. Puji syukur kepada Dia pemilik hidup ini yang senantiasa menganugerahkan kita kehidupan dan juga menganugerahkan kepada kita hari di mana kita boleh terhimpun bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami di rumah ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami sebagai keluarga sangat berterima kasih mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang sudah meluangkan waktu di teriknya matahari, karena jam 1 ini adalah jam kita untuk beristirahat. Tetapi Bapak Ibu meluangkan waktu untuk ada bersama-sama dengan kami dalam mempersiapkan kami untuk menghantar kekasih kami, kakak kami, Kai Zerli, ke tempat peristirahatannya yang terakhir.
Di tengah-tengah duka yang kami alami ini, kami tentunya merasa tidak sendirian. Karena sejak peristiwa kematian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 26 November yang lalu, di saat Kak Shirley menghembuskan nafas terakhir di rumah anak kekasih, perhatian Bapak Ibu, warga masyarakat, warga jemaat telah membantu keluarga kami, bahkan juga membantu membawa jenazah almarhum ke rumah ini. Demikian juga kebersamaan di rumah ini, di dalam ibadah-ibadah penghiburan, mulai dari malam pertama, malam kedua, bahkan sampai pada ibadah pemakaman ini. Kami merasa dikuatkan, kami merasa dihibur lewat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Karena kami selalu ditopang di dalam doa, ditopang dalam firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami untuk terus menjalani hari-hari hidup ini, dalam menjalani hari esok sebagai hari pemberian Tuhan bagi kita sekalian. Untuk itu kami sangat berterima kasih. Yang pertama, kami sangat berterima kasih kepada Bapak, Ibu Pendeta, juga Vikaris, bahkan semua majelis jemaat Bethesda Kasiguncu yang terus memberikan pelayanan sejak Kak Shirley mengalami sakit, baik pelayanan di rumah, pelayanan di rumah sakit, sampai menghembuskan nafas terakhir dalam ibadah-ibadah penghiburan dan juga ibadah pemakaman. Kami juga berterima kasih dalam kebersamaan dengan Majelis Jemaat Bukit Zaitun Saojo yang telah mengambil bagian dalam pelayanan lewat ibadah penghiburan. Terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kelurahan Kasiguncu yang juga telah membantu kami keluarga mempersiapkan segala sesuatu, sehingga duka cita yang kami alami, penghiburan-penghiburan yang dilaksanakan di rumah ini dapat berjalan dengan baik. Juga terima kasih kepada semua hamba Tuhan yang pernah mengambil bagian mendoakan Kak Shirley ketika dia sakit. Tentunya apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian, kami tidak dapat membalasnya. Terima kasih kami sampaikan kepada kita semua handai tolan, saudara-saudara yang berasal dari jemaat yang lain, dari tempat yang lain, yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami ketika kami mengalami duka cita ini. Kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentunya ini memberi penghiburan kepada kami, memberi kekuatan bagi rumpun keluarga kami. Sekali lagi, kami tidak dapat membalasnya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati segala pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya juga sebagai manusia, apalagi Kak Shirley ini dalam kesehariannya sebagai seorang pegawai yang ditempatkan di kelurahan sebagai sekretaris desa, sekretaris kelurahan, dan juga di dalam kepanitiaan yang lainnya, tentunya banyak kekurangan. Tentunya dalam bertutur kata banyak hal-hal yang mungkin menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Kita tahu ketika juga di dalam rapat-rapat jemaat, kadangkala beliau sangat keras di dalam mengeluarkan pendapat, mungkin telah menyakiti hati para pendeta ataupun jemaat sekalian. Sekali lagi kami memohon, kiranya apa yang telah dilakukan ini kiranya dimaafkan
oleh kita sekalian. Kami rumpun keluarga sekali lagi mau mengatakan bahwa peristiwa duka cita ini sangat menyakitkan bagi kami. Nenek Shirley tentunya juga dalam kesendiriannya di rumah ini, dia tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Tetapi topangan doa kita sekalian, topangan doa para hamba Tuhan, tentunya kami terus harapkan untuk selalu mendoakan Nenek Shirley, mendoakan semua anak-anak, baik yang jauh terpisah, yang setelah melewati duka cita ini mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Ada juga seorang cucu, ada kerinduan untuk datang, tetapi karena pekerjaannya sehingga dia tidak sempat hadir, sehingga dia memintakan bahwa ibadah kalau bisa dilaksanakan pada jam 1 siang, karena di situ dia bisa beristirahat, dia bisa turun dari kapal, dan dia bisa menyaksikan lewat tayangan live. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kepada kita semua jikalau ibadah ini dilakukan tepat pada jam 1 siang. Jam 1 siang adalah jam-jam kita memang untuk beristirahat, karena di sini kita kadang-kala kita tidak mampu untuk membendung rasa mengantuk. Terakhir sekali lagi kami menyampaikan kepada Bapak Pendeta yang akan melayani ibadah pemakaman saat ini, kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan Ibu Pendeta, Bapak Pendeta. Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan selama kami mengalami duka cita, bahkan juga pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Bethesda Kasihgunjung, juga majelis pendamping yang bertugas pada saat ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Atas sambutan yang telah disampaikan bagi kita sekalian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kenangan orang benar mendatangkan berkat. Untuk itu mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan riwayat hidup dan ucapan turut berduka cita yang akan disampaikan oleh Ibu Kawali Mogadi. Kepada Ibu dengan penuh kasih disilakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberi kesempatan kepada kami saat ini. Selamat siang dan shalom. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar Lantigia Marua, kepada Mama Tua Nenek Shirley, semua kakak-kakak kami yang memberi kepercayaan kepada kami untuk membacakan daftar riwayat hidup orang tua terkasih kami. Permohonan maaf kepada keluarga besar Lantigia Marua, kepada seluruh orang-orang tua kami, kepada kita semua yang hadir saat ini, jika dalam pembacaan daftar riwayat hidup sebentar terdapat kesalahan. Dan kami menyampaikan bahwa daftar riwayat hidup ini ditulis sendiri oleh Bapak Jabe Lantigia almarhum. Dan pada bulan Maret 2019, Bapak Jabe Lantigia almarhum menghadap ke kantor Lurah Kasihgunjung memberikan daftar riwayat ini yang telah disusun dan ditulis untuk diketik secara rapi oleh pihak Kelurahan Kasihgunjung dengan amanat jika nanti Bapak Jabe Lantigia meninggal kiranya dalam ibadah pemakaman, daftar riwayat ini akan dibacakan oleh Bapak Yosef Marandi yang saat itu menjabat sebagai Lurah Kasihgunjung. Tetapi permohonan Bapak Yosef Marandi pada hari ini dengan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, tidak bisa
membawakan amanat dan kami dipercayakan untuk membacakan daftar riwayat hidup ini. Semua nama dalam pembacaan daftar riwayat hidup saat ini kami sebut dengan hormat. Daftar riwayat hidup almarhum. Nama lengkap Jabe Lantigia. Tempat tanggal lahir Kasiguncu 28 Maret 1941. Almarhum terlahir dari keluarga besar Lantigia Pengka. Almarhum anak pertama dari 9 bersaudara masing-masing. 1. Jabe Lantigia almarhum, laki-laki, dikenal dengan keluarga Lantigia Marua yang menjadi pokok duka cita kita pada siang hari ini. 2. Edris Lantigia almarhum, laki-laki, dikenal dengan keluarga Lantigia Podiar. 3. Yesaya Lantigia almarhum, laki-laki. 4. Yorlin Lantigia perempuan, dikenal dengan keluarga Melapa Lantigia. 5. Dasar Lantigia almarhum, laki-laki, dikenal dengan keluarga Lantigia Rabinto. 6. Martin Lantigia almarhum, laki-laki, dikenal dengan keluarga Lantigia Tambuya. 7. Derma Lantigia almarhumah, perempuan, dikenal dengan keluarga Rasumpada Lantigia. 8. Repri Lantigia, perempuan, dikenal dengan keluarga Paila Lantigia. 9. Yenertin Lantigia, perempuan, dikenal dengan keluarga Kawali Lantigia, keluarga Tairas Lantigia. Ketiga saudara kandung ada di sisi jenazah. Pada tanggal 12 September 1963, almarhum menikah dengan seorang perempuan yang bernama Runia Marua. Dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing. 1. Riswati Lantigia almarhumah, perempuan, dikenal dengan keluarga Mebukoli Lantigia. 2. Helmin Lantigia, perempuan, dikenal dengan keluarga Pelombe Lantigia. 3. Erni Lantigia, perempuan, dikenal dengan keluarga Molano Lantigia. 4. Rusdi Lantigia SE, laki-laki, dikenal dengan keluarga Lantigia Polela. 5. Merison Lantigia almarhumah, perempuan, dikenal dengan keluarga KOP Lantigia. 6. Marto Lantigia, laki-laki, dikenal dengan keluarga Lantigia Latowana Binti. 7. Mariane Lantigia, perempuan, dikenal dengan keluarga Tokutende Lantigia. Semua anak dan anak mantu ada di sisi jenazah. Riwayat masa pendidikan: SE 6 tahun, tamat berijazah. SMP 3 tahun, tamat berijazah. Pengabdian dalam masyarakat: tahun 1956 bekerja pada kantor dinas kesehatan Kabupaten Poso. Tahun 1968 menjadi juru tulis kampung Kasiguncu atau sekretaris desa. Tahun 1971 kepala desa Kasiguncu. Tanggal 1 Januari 1981 diangkat menjadi pegawai negeri sipil Kelurahan Kasiguncu dengan jabatan sebagai sekretaris Kelurahan Kasiguncu. Tahun 1984 menjadi kepala Kelurahan Kasiguncu. Menjadi ketua Majelis Adat Kelurahan Kasiguncu
selama 10 tahun, 2 periode. Almarhum pernah mengikuti penataran tahun 1968, mengikuti penataran sosial di Kabupaten Poso. Tahun 1981 mengikuti penataran keempat di Poso. Tahun 1985 mengikuti penataran sekretaris kelurahan seprovinsi Sulawesi Tengah di Palu. Pengabdian dalam jemaat: yang pertama, menjadi pengurus pemuda jemaat Bethesda Kasiguncu. Kedua, pengurus Bapak Jemaat Bethesda Kasiguncu. 3, sebagai panitia pembangunan Jemaat Bethesda Kasiguncu dari tahun 1980 sampai dengan 2017. Almarhum Bapak Jabel Lantigia meninggalkan 3 saudara kandung, 1 istri, 5 anak kandung, 7 anak mantu, 8 orang cucu, dan 2 orang cucu mantu, 3 orang cece. Tutup usia 81 tahun 6 bulan 28 hari. Selamat jalan suami tersayang, saudara terkasih, papa dan kai tercinta. Tuhan Yesus menyambutmu di sorga kekal. Amin. Sekian. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan turut berduka cita melalui media sosial. 370 ucapan, krans bunga 12 krans bunga, ex-banner 5 ex-banner. Sekian pembacaan turut berduka cita dan sekaligus pembacaan riwayat hidup almarhum. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah membacakan riwayat hidup dan ucapan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu persekutuan duka cita, mari bersama-sama kita mendengarkan ujian penghiburan secara berturut-turut. Yang pertama dari Jemaat Bethesda Kasiguncu dan yang kedua dari Persekutuan Bapak Jemaat Bethesda Kasiguncu. Untuk itu pujian yang pertama disilakan bagi Jemaat Bethesda Kasiguncu. Ke rumah tempat yang senang, di mana tiada lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Di rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus, yaitu rindu dan nafsu. Di sana ada Rajaku, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Sompeti ondaku dapododa Yesu kadagoku katoreku beganari suara Yesu roka maroso
Yesus, kadagoku katoweku leganari suara. Yesuroka maroso kato aku katodoku. Yesuroka maroso. Diucapkan terima kasih buat semua kelompok puji-pujian yang telah menyatakan pujian penghiburan bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu persekutuan perkabungan yang diberkati Tuhan, rumpun keluarga Lantigia Marua, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Dan ibadah kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ronald Mosiangi, Sarjana Teologia. Untuk itu menyambut pelayanan firman, disilakan bagi kita untuk berdiri. Kita puji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 445, harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan keluh. Tuhan yang setia menolongmu. Ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara. Mari kita muliakan Tuhan dengan pujian saat kita melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Berimu kita jaya. Bemo kita jayami, Bemo puncani tangaran dayami, Ukekeni main ti janjimi, ayang dayaku podori tumi, dayaku Silakan. Di tengah duka cita yang meliputi rumpun keluarga Lantigia Marua,
dan seluruh jemaat atas meninggalnya Bapak J. Lantigia. Tuhan datang dengan firman-Nya untuk menghibur dan meneguhkan iman percaya kita. Beginilah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 35, 40, dan 42. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala berkat. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mari kita menyanyi bersama, sering kutanya pada diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Kala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tenang meskipun dalam kemelut. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita menyanyi bersama Jalan Hidup Tak Selalu. Kita mohon untuk
kita ewa pasoa dongawa sarai daga meore riupaya wase mokatuta rilido bebasae hidumu anu tasage kueta kanje daya tani masusa koponco payunuta ayanda yang emakura kuwe Yesu taduta Bikabu sabatuta hanjemo pura-pura di dosa banyak anuta latesi ratungkunya dondeng korona ondoni buwe Yesu pamori oreka saklompo pagi doni buwe susah kopoco poyuduta ayanda yang emakura buwe Yesu haruta mentang-mentang surga nek sono beangko dengan kali-kali agar aku yang piti ayandaya ni muri dabari Wilio boleh kata podo sarai datang kelingani surga ini bodoh tak boleh tapi yang tak boleh tayo boleh
tamono sanai. Jalata temponya adu lewati, pura-pura nya dapat mengerti. Semoga diri bodoh tahu tetapi yang boleh kata bodoh sanai. Jalata temponya adu nawati, pura-pura nyagakan mengerti. Semoga diri bodoh tahu deh, tetapi Sidang pergabungan yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang akan selalu menjadi kekuatan dalam setiap keadaan hidup kita. Dan karena itu dalam keterbatasan kita, marilah kita memohon Roh Kudus beserta dengan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, hari ini adalah hari yang ketiga di masa-masa duka cita yang dialami oleh rumpun keluarga Lantigia Marua. Bahkan sebentar lagi jasad kekasih kami, Bapak J. Lantigia, akan segera dimakamkan. Penghiburan telah dinyatakan selama beberapa hari ini. Firman Tuhan terus dilayangkan bagi mereka dan juga bagi kami semua. Semuanya ini menjadi tanda cinta kasih Tuhan bagi keluarga Lantigia Marua, bahkan bagi setiap keluarga yang mengalami duka cita. Ya Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau untuk membaca Alkitab dan merenungkannya, karena kami sadar betapa kami ini terbatas dan berdosa. Ya Roh Kudus, perlengkapilah kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan, supaya firman Tuhan ini betul-betul akan memberkati kami, betul-betul memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sidang pergabungan yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya siapkan untuk permenungan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Dengarkan bagian Alkitab ini, saya bacakan bagi kita sekalian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang.
Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda firman. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sebelum saya berkhotbah dalam kerinduan anak terkasih dalam keluarga Lantigia Polela, disilakan untuk mempersembahkan pujian untuk Tuhan dan tentu dalam kerinduan mereka kepada orang tua yang dikasihi. Begitu indah kasih-Mu Yesus, begitu nyata kuasa-Mu. Bila diriku dalam derita, selalu Kau datang menolongku. Hatiku rindu padamu Yesus, ku ingin selalu bersama-Mu. Ulurkan tangan kasih agar ku dapat mengiringmu. Glory haleluya, terpujilah nama-Mu. Sembah sujudku hanyalah padamu. Glory haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Hatiku rindu padamu Yesus, ku ingin selalu bersama-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu agar ku dapat mengiringmu. Glory haleluya, terpujilah nama-Mu. Sembah sujudku hanyalah padamu. Glory haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ayat-ayat yang menjadi dasar permenungan firman Tuhan ini tentu sangat akrab bagi kita. Ayat pertama itu selalu dibacakan dalam liturgi ibadah pemakaman di bagian ketika jenazah akan dibawa ke pekuburan. Nah, di bagian ini sesungguhnya Paulus sedang menjelaskan pokok tentang kematian. Di 1 Korintus dia menjelaskan panjang lebar di pasal 15, kemudian di 2 Korintus ini dia menjelaskan lagi. Rupanya jemaat di Korintus ketika itu sementara menghadapi keraguan-raguan akan nasib manusia setelah meninggal. Di surat 2 Korintus ini pokok itu dijelaskan oleh Paulus mulai dari pasal yang keempat ayat 16. Dari situ dia mulai, baru kemudian ke pasal 15. Paulus memulainya dengan mengatakan, jangan tawar hati bahkan ketika berhadapan dengan kematian. Bapak Ibu Saudara, tahu apa itu tawar hati? Alkitab sering menjelaskan tawar hati sebagai patah hati atau putus asa, cemas, dan ketakutan. Janganlah sampai kita patah hati, janganlah sampai kita berputus asa, janganlah kita cemas berlebih-lebihan, janganlah kita takut berlebih-lebihan. Kenapa demikian? Alasan itu yang kemudian dijelaskan oleh Paulus pada pasal yang kelima ini. Menariknya pada pasal 5 ini, Paulus menggambarkan tubuh kita ini, tubuh manusia ini sebagai kemah. Setiap orang pasti pernah mengeluh karena sakit, karena peristiwa duka cita yang datang di keluarga kita, karena kita merasa kesepian, karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kita mengeluh karena pergumulan-pergumulan dan macam-macam penderitaan. Engkai telah mengakhiri semua penderitaannya. Engkai telah mengakhiri semua keluhan-keluhan selama tinggal di kemah tubuh yang fana ini. Engkai telah kembali ke tempat kediaman surgawi, rumah yang disediakan oleh Bapa kita melalui anaknya Yesus Kristus. Engkai Shirley, selamat pulang ke rumah yang kekal, tempat kediaman yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Selamat menyambut damai sejahtera Allah bersama orang-orang kudus. Amin. Dipersilakan kepada keluarga untuk mempersembahkan pujian kepada Allah. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak
satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Keluarga Lantigia Marua dan kita sekalian, dengarkanlah firman Tuhan dalam surat Filipi pasal 3. Karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Kita akan mengantarkan jenazah kekasih kita Bapak J. Lantigia ke pekuburan. Sebelum itu, silakan Bapak Ibu Saudara bagi kita yang ingin memberikan penghormatan terakhir dan akan mengantar jenazah, silakan. Dan kemudian setelah itu kiranya pihak keluarga akan merelakan peti jenazah untuk ditutup. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan
suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bawah amanat firman Tuhan ini, marilah saudara-saudara mengusung peti jenazah ke pekuburan. Mentangan-tangan surga, Bapak Ibu Saudara, kita akan memakamkan jenazah kekasih kita, almarhum Bapak Jelan Tigia, tetapi kita tidak memakamkannya di dalam duka cita, melainkan di dalam pengharapan oleh Yesus Kristus Juru Selamat. Firman Tuhan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam pengharapan ini kita memakamkan jenazah kekasih kita pada tempatnya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati oleh Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, ia akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Marilah kita berdoa bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti yang juga kami bersalah kepada kami. Janganlah mengeluarkan ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi bersama pujian Selamat Jalan Kekasih dari Dunia yang Fana. Selamat jalan kekasih dari dunia yang fana. Tuhan kan menyambutmu bila tiba di seberang. Habis sudah deritamu dalam kehidupanmu. Biar terlah berkatnya bagi orang percaya. Kita terima berkat dari Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. 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 Demikianlah ibadah pemakaman kekasih kita almarhum Bapak Jelan Tigia, dan selanjutnya saya kembalikan kepada pengarah acara. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan melihat tabur bunga dari keluarga dan krans bunga yang akan diawali dari Nenek Serli. Kita menyanyi lagu kerinduan untuk apa saja. Karena Bapa Yesus yang ada di sini, hari-hari rasa sepi. Beta belum balas Papa, beta mau cari kemana. Cuma Papa saja yang ketunggunya. Tuhan mengapa begitu cepat? Bisakah Papa dari gantung semua? Papa, oh Papa, ada rindu dalam hati ini. Kalau ingat Papa, air mata mau tumpah, terasa sasa di dada. Kesempatan ini tentunya kami rumpun keluarga sangat berterima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti seluruh prosesi acara kita pemakaman dari
almarhum Bapak J. Lantigia, juga kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin ibadah pemakaman ini sampai di pekuburan. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Selanjutnya kami tetap mengharapkan kehadiran kita semua. Sebentar akan dilaksanakan kembali ibadah penguburan jam 7:30. Ya. Sekali lagi jam 7:30. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang telah mengikuti seluruh acara sampai di tempat ini. Kami kembalikan kepada Terima kasih kepada Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, dengan demikian ibadah kita telah selesai. Mewakili keluarga dan kami sekalian, terima kasih atas kehadiran dan dukungan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat siang dan shalom. Disilakan kepada tukang untuk melanjutkan pekerjaan. Balas papa, kita mau cari kemana? Cuma papa saja yang ketumpunya. Tuhan, mengapa begitu cepat pisahkan papa dari katong semua? Papa, oh papa, ada rindu dalam hati ini. Kalau indah-indah papa, air mata tumpah, terasa sedih Baik.